Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 3 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 22 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Adab Talibil Ilm, adab-adab penuntut ilmu, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam wa Khatib Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Adab Talibil Ilm. Saya karena kajiannya setiap bulan, sudah sampai mana kita membahas? Halaman berapa? Halaman 13. Nomor berapa? Nomor 5. 5 sudah selesai? Belum. Baik. Penulis berkata, al-ilmu alladhi athnallahu alaihi huwa al-ilmu syar'i. Ilmu alladhi yang athna dipuji Allah, oleh Allah, alaihi atasnya, huwa ilmu syar'i, dia adalah ilmu syariat. Wama siwahu, wama dan apa saja, siwahu selainnya, wasilatun sarana, ilaihi kepadanya. Al-ilmu alladhi athnallahu alaihi, al-ilmu, ilmu, alladhi yang athna dipuji Allah, oleh Allah, alaihi atasnya, huwa dia adalah al-ilmu asy-syar'i, ilmu agama. Wa ma siwahu dan apa saja selainnya, wasilatun ilaih adalah sarana kepadanya. Apa maksud dari perkataan ini? Salah satu keutamaan ilmu agama adalah Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu agama, memuji orang yang memiliki ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu agama, memuji orang-orang yang memiliki ilmu agama. Dan ini menunjukkan kepada keutamaan ilmu syariat. Ini menunjukkan kepada keutamaan ilmu agama. Tapi ilmu-ilmu yang lain bagaimana? Ilmu-ilmu selain ilmu agama, seperti ilmu bahasa Inggris, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu lain-lainnya,
maka itu adalah sarana kepada ilmu agama. Itu adalah sarana untuk bisa mendapatkan ilmu agama. Adapun ilmu syariat dialah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan penulis berkata ka ilmin nahwi. Ka seperti ilmu an-nahwi, seperti ilmu nahwu. Au mu'inun alaih. Seperti ilmu nahwu adalah sarana untuk bisa belajar agama, untuk bisa mendapatkan ilmu agama. Untuk bisa mendapatkan ilmu agama adalah ilmu nahwu. Nah, ini contoh sarana bahwa ilmu agama adalah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu selain ilmu agama seperti ilmu nahwu, maka itu kan ilmu bahasa. Maka itu adalah ilmu sarana yang menghantarkan kepada ilmu agama. Jadi terpujinya dari sisi dia adalah menghantarkan untuk memahami ilmu agama. Atau mu'inun alaih, atau mu'inun membantu atasnya, alaihi atasnya, kal ulumid dunyawiyah, kal ulumid dunyawiyyati, seperti ilmu-ilmu dunia. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ibnu Rajab adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 795 Hijriah. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, maka afdalul ilmi, ilmu yang paling afdal, al-ilmu billah, ilmu tentang mengetahui Allah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang paling afdal. Wa huwal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa huwa, dan dia adalah al-ilmu, ilmu bi asma'ihi dengan nama-namanya, wa sifatihi dengan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Mengenal Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Maka ini adalah ilmu yang paling afdal. Mengenal Allah, apa nama-nama Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kemudian apa sifat-sifat Allah? Sifat Allah al-ilm, Allah mempunyai ilmu. As-sama', Allah mempunyai pendengaran. Al-basar, Allah mempunyai penglihatan. An-nuzul, Allah turun. Al-istiwa, Allah beristiwa. Ini adalah ilmu yang paling afdal, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa nama-nama Allah? Apa sifat-sifat Allah? Itu adalah ilmu yang paling afdal. Allati tujibu li sahibiha, allati yang tujibu mewajibkan, li sahibiha untuk pemiliknya, pemilik ilmu tersebut, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, wa khasyatahu, dan khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, wa mahabbatahu, dan
cinta kepada Allah. Wa haibatahu, dan mengagungkan Allah. Wa ijlalahu, membesarkan Allah. Wa 'azamatahu, dan keagungannya. Inilah mengapa ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang paling afdal, karena ilmu tersebut yang tujibu, mewajibkan lisahibiha, pemilik ilmu tersebut, untuk mengenal Allah, untuk khasyatahu, dan mentakut kepadanya, wa mahabbatahu, mencintainya, wa haibatahu, mengagungkannya, wa ijlalahu, membesarkannya, wa 'azamatahu, pengagungan terhadapnya. Makanya ilmu yang paling afdal adalah ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Ilmu yang paling afdal ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Allah, akhirnya kita takut kepada Allah. Akhirnya kita mencintai Allah. Akhirnya kita mengagungkan Allah, dan seterusnya. Baik. Wattabattula ilaih wattawakkula alaih. Tabattul, beribadah hanya kepadanya. Wattawakkul alaih, bertawakal atasnya. Tabattul, beribadah kepadanya. Tawakkul, bertawakal atasnya. Waridha anhu, dan meridainya. Wal ishtighala bihi duna khalqih, dan menyibukkan diri. Wal ishtighal, menyibukkan diri dengannya, bihi, dengannya, duna khalqihi, tidak kepada makhluknya. Nah, ini yang membuat juga ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, akhirnya kita semangat beribadah kepada Allah. Dengan mengenal Allah, akhirnya kita bersandar qalbu hanya kepada Allah. Dengan mengenal Allah, akhirnya kita ridho atas ketetapan-ketetapan Allah. Si fulan sakit, si fulan miskin, si fulan si fulan kekurangan harta, si fulan diwafatkan orang-orang yang dicintainya. Kalau dia mengenal Allah, dia akan ridha dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Ini mengapa ilmu mengenal Allah itu adalah ilmu yang paling afdal. Karena dengan mengenal Allah, seseorang akhirnya akan takut kepada Allah, takut untuk bermaksiat, takut untuk melanggar larangan Allah. Karena dengan mengenal Allah, akhirnya seseorang akan mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, semangat beribadah. Kalau sudah mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kalau sudah mencintai Allah, tabattul ilaihi, maka semangat untuk beribadah kepada Allah, bersandar qalbu hanya kepada Allah, ridha dengan pemberian Allah. Wal istighala bihi duna khalqih, menyibukkan diri dengan Allah, tidak dengan makhluk-makhluknya. Nah, ini
Mengapa ilmu yang paling afdal adalah ilmu mengenal Allah. Baik. Wa yutbi'u dzalika al-ilma bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tafasil dzalik. Dan mengikutkan hal itu adalah mengilmui atau saya terjemahkan dulu ya, wa yutbi'u, dan mengikuti dzalika bukan mengikuti, wa yatba'u, dan diikuti dzalika itu al-ilm bi malaikatihi, mengilmui tentang malaikat-malaikatnya, yaitu mengenal para malaikat, belajar tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Dan hari akhirat. Wa tafasil dzalik, dan rincian-rincian akan hal itu. Ini adalah ilmu yang paling afdal setelah belajar ilmu tentang Allah, setelah mempelajari Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, baru belajar tentang apa itu malaikat, apa itu kitab-kitab suci, apa itu para rasul, siapa itu para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian apa itu hari kiamat, dan kemudian apa itu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan rincian-rincian itu semua. Itu adalah ilmu yang paling afdal. Wal ilmu bi awamirillah wa nawahihi wa syara'ihi wa ahkami. Wal ilmu, dan ilmu, mengetahui, bi awamiri, dengan perintah-perintah Allah, dengan perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangannya, wa syara'ihi, dan syariat-syariatnya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Nah, ilmu ini ilmu yang paling afdal setelah mengilmui tentang Allah, tentang para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, kemudian takdir, maka kemudian mengetahui tentang larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum Allah itu ilmu yang paling afdal. Belajar halal haram, ini boleh, ini haram, ini perintah, ini larangan, itu ilmu yang paling afdal. Ya, lebih afdal daripada para santri belajar bahasa Inggris, belajar coding, belajar ilmu fisika, ilmu matematik, ilmu kimia. Lebih afdal belajar tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian tentang malaikat-malaikat Allah, kemudian tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan secara rinci, kemudian tentang rasul-rasulnya, tentang hari akhirat, tentang takdir, dan juga belajar tentang perintah-perintah Allah, agar kita mengerjakan perintahnya, tidak melalaikannya. Kemudian belajar juga tentang larangan-larangan Allah, agar kita menjauhinya, tidak mengerjakannya. Ini ilmu yang paling afdal. Dan itu semua ada di dalam ilmu agama, tidak ada di dalam ilmu selain agama. Nah,
Wa ma yuhibbuhu min ibadihi minal aqwal wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Wa ma, dan apa saja, yuhibbuhu, yang dia cintai, dan apa saja yang dia cintai, min ibadihi, dari hamba-hambanya, minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, baik berupa ucapan-ucapan, amalan wal a'mal, amalan-amalan, adh-dhahirah, yang nampak, wal batinah, yang tersembunyi. Ya, ini ilmu yang paling afdal, ilmu yang dengannya kita mengetahui apa yang dicintai oleh Allah untuk kita kerjakan. Allah itu, kalau Allah itu mencintai apa agar kita mengerjakannya. Allah itu mencintai agar hamba-hambanya mengerjakan apa, berupa ucapan, berupa perbuatan yang lahir ataupun yang di dalam hati. Apa yang disukai oleh Allah. Itu ilmu yang paling afdal. Itu ilmu yang paling afdal. Wa ma yakrahuhu min ibadihi minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Wa ma, dan apa saja, yakrahuhu, yang dia benci. Yakrahuhu, yang dia benci, min ibadihi, dari hamba-hambanya, minal aqwal, dari ucapan-ucapan, wal a'mal, perbuatan-perbuatan, adh-dhahirah, yang nampak, wal batinah, yang tersembunyi. Jadi belajar mengetahui apa saja yang dibenci oleh Allah. Nah, ini ilmu yang paling afdal. Agar kita menjauhinya. Ini ilmu yang paling afdal. Apa saja dosa-dosa besar, apa saja yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, maka kita pelajari. Itu ilmu yang paling afdal. Kemudian penulis berkata, wa man jama'a hadhihi al-uluma fahuwa min al-ulama'ir rabbaniyin al-ulama'u billah al-ulama'u bi amrillah. Nah, wa man, siapa saja, jama'a, yang mengumpulkan, hadhil ulum, ilmu-ilmu ini, fahuwa, maka dia, minal ulama, dari para ulama, maka dia seorang ulama, ar-rabbaniyin, yang rabbani, ulama yang rabbani, al-ulama'u billah, yaitu orang alim yang mengenal Allah, al-ulama'u bi amrillah, orang alim yang mengenal perintah-perintah Allah, yang mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Jadi itulah ilmu yang paling afdal. Kalau sekarang saya tanya setelah penjelasan ini, ilmu yang paling afdal apa? Ilmu mengenal Allah. Saya tanya lagi, mengapa ilmu mengenal Allah paling afdal? Bagus. Karena kalau kita mengenal Allah, kita akhirnya ridha atas ketetapan Allah. Yang lain? Karena kalau kita mengenal Allah, kita takut kepada Allah. Kita mencintai Allah. Kita
bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mengenal Allah itu ilmu yang paling afdal. Mengenal Allah adalah ilmu yang paling afdal. Tapi setelah itu saya bertanya lagi. Setelah mengenal Allah, apa yang ilmu yang paling afdal? Selain yang itu. Belakang. Ya, mengenal para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, mengenal takdir-takdirnya. Bagus, Masya Allah. Taib, setelah mengenal kitab-kitabnya, para rasulnya, para malaikatnya, hari akhir, apa ilmu yang paling afdal lagi? Nah, ayo. Siapa namanya ini? Mas muka? Affan? Afkar. Taib, afkar. Afkar ya Ustaz? Afkar. Taib. Apalagi setelah mengenal Allah, mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang rukun iman, apa ilmu yang paling afdal lagi? Afkar. Mengenal tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah. Kemudian setelah itu mengenal juga tentang apa saja yang dicintai oleh Allah untuk kita lakukan, untuk kita ucapkan. Kemudian setelah itu apa saja yang dibenci oleh Allah untuk kita lakukan, kita ucapkan. Ini semua adalah orang-orang yang paling afdal ilmunya. Kalau sudah mengumpulkan ini semua, maka dia berarti menjadi ulama Rabbani. Menjadi ulama siapa? Rabbani. Siapa itu ulama Rabbani? Ulama yang mengenal Allah dan mengenal syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengenal Allah dan ulama yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu nomor 5. Nomor 6. Perhatikan nomor 6. Wali ahammiyatil ilm. Li ahammiyatil ilm. Bentar ya. Baik. Wali ahammiyatil ilm amara Allahu nabiyahu bitazawwudi minhu. Yang artinya li ahammiyah, untuk pentingnya ilmu, atau karena li ahammiyah, karena pentingnya ilmu, karena pentingnya ilmu, amara Allah memerintahkan nabiyahu, nabinya sallallahu alaihi wasallam, bitazawwudi, dengan minta tambahan, minhu, darinya. Saya ulangi, li ahammiyatil ilm, karena pentingnya ilmu, amara Allah telah memerintahkan nabiyahu, nabinya sallallahu alaihi wasallam, bitazawwudi, untuk tambahan, minhu, dari ilmu. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman,
wa qul rabbi zidni ilman. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku, ilman, ilmu. Siapa yang hafal ayat ini? Rabbi zidni ilman. Siapa yang hafal doa ini? Surat Thaha ayat 114. Ya, dihafal. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Artinya apa? Rabbku zidni artinya apa? Tambahkan kepadaku ilman. Artinya apa? Ilmu. Nah, karena pentingnya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Meminta tambahan ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan dari harta. Enggak. Allah juga tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan dari pangkat jabatan. Enggak. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan dari apa? Ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Makanya para santri harus ada di dalam qalbunya merasa ilmu agama itu penting. Bukan ilmu yang terkebelakang. Jadi santri, jadi menuntut ilmu agama itu bukan orang yang tidak modern. Bukan orang yang tidak maju, malah dia yang paling afdal ilmunya. Kenapa? Salah satu buktinya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar minta tambahan dari apa? Dari apa? Ilmu apa? Ilmu fisika. Ilmu agama. Nah, kita lanjut sedikit. Wa nasihatul ulama'i, dan nasihat para ulama hiya adalah at-tazawwudu minal ilm. Mengambil bekal tambahan dari ilmu. At-tazawwudu, mengambil bekal tambahan, minal ilm, dari ilmu. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Ya, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Tulis namanya Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Qurashi. Beliau ulama Islam abad ke-6, abad ke-6, wafat pada tahun 597 Hijriah. Wafat pada tahun 597 Hijriah. Nah, Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, wa ma azalu, dan masih saja aku, wa ma azalu, dan aku masih saja, uharridu an-nasa, uharridu
menggerakkan manusia, memotivasi, memberi semangat an-nasa kepada orang-orang alal ilmi, atas ilmu, li'annahun nur, karena ia adalah cahaya, alladhi yang yuhtada, diambil petunjuk, yang diambil petunjuk dengannya, bihi, dengannya. Apa maksud perkataan Ibnul Jauzi ini rahimahullah, bahwa saya sering memotivasi orang, memberi semangat kepada manusia, orang-orang, agar semangat belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dengan ilmu agama dia dapat petunjuk, cahaya. Dia dapat cahaya, petunjuk, agar bisa beramal ibadah, agar bisa taat kepada Allah. Itu dengan ilmu agama. Kalau tanpa ilmu agama, dia tidak akan bisa taat. Baik. Berkata, wa qala Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Catat, namanya adalah Ahmad bin Ali Al-Asqalani. Ahmad bin Ali Al-Asqalani. Beliau ulama Islam abad ke-9, ya, bukan ke-10, ke-9 Hijri. Wafat pada tahun 852 Hijriah. Siapa namanya? Ahmad bin Ali Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijriah. Wa qala Ibnu Hajar, dan berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa qawluhu azza wa jalla, wa qawluhu, dan firman-Nya Allah azza wa jalla yang maha besar dan maha agung. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku, ilman, ilmu, wadihud dalalah, jelas penunjukan, wadihud dalalah, jelas penunjukan, fi, tentang fadlil ilmi, keutamaan ilmu agama. Fadlil ilmi, keutamaan tentang ilmu agama. Tayyib. Nah ya. Jadi ketika Allah berfirman, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, ini jelas penunjukannya tentang keutamaan ilmu agama. Kenapa? Lihat, li'annallaha, lihat lagi bukunya, li'annallaha, karena Allah Ta'ala yang maha tinggi, karena Allah Ta'ala yang maha tinggi, lam ya'mur, tidak memerintahkan, lam ya'mur, tidak memerintahkan,
nabiyahu, nabinya sallallahu alaihi wasallam, bi talabil izdiyad, dengan dengan tambahan, dengan permintaan, maksudnya dengan permintaan al-izdiyad, tambahan, min syai', dari sesuatu, min syai', dari sesuatu, illa, kecuali minal ilmi, dari ilmu. Saya ulang dari awal. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lam ya'mur nabiyahu, tidak memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi talabi, untuk meminta, al-izdiyadi, tambahan, min syai', dari sesuatu apapun, illa minal ilm, kecuali dari ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan harta, minta tambahan jabatan, minta tambahan istri. Tapi Allah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan apa? Ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Nah, wal muradu bil ilmi, lihat. Wal muradu bil ilmi, al-ilm, dan yang dimaksud, wal murad, dan yang dimaksud, bil ilmi, dengan ilmu, al-ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, alladhi yang yufidu, memberi faedah, ma'rifata, pengenalan, pengetahuan, ma'rifata, pengenalan, pengetahuan, ma yajibu, apa yang wajib, ma yajibu, apa yang wajib, alal mukallaf, atas seorang hamba, alal mukallaf, atas seorang hamba, min amri dinihi, min, dari amri, perkara, dinihi, agamanya, min amri dinihi, dari perkara agamanya, fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya, wa muamalatihi, atau di dalam muamalahnya, di dalam ibadahnya atau muamalahnya, dan muamalahnya, wa muamalatihi, dan muamalahnya. Ingat itulah ilmu yang paling afdal, yang Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan. Ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu agama. Untuk apa ilmu agama itu? Ilmu yang memberi manfaat, pengetahuan kepada kita. Apa yang wajib kita sebagai seorang hamba untuk kerjakan dalam perkara agama kita, dalam perkara ibadah kita, dalam perkara muamalah kita. Seperti misalkan apa yang Allah perintahkan dari sholat, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang benar, bagaimana zakat yang benar. Itu kita dapat dari ilmu apa? Ilmu agama, bukan dari ilmu dunia. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu syariat, dan itu ilmu yang paling afdal. Dan itu ilmu yang diperintahkan oleh Allah untuk Rasulullah agar meminta tambahan kepadanya. Baik, lanjut. Wal ilmu billah, dan ilmu tentang Allah. Wal ilmu billah, dan ilmu tentang Allah. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Kita mengetahui dengan ilmu agama, kita mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, kita mengenal Allah. Makanya dia menjadi ilmu yang paling mulia.
Allah memerintahkan kepada nabinya agar minta apa? Tambahan apa? Ilmu apa? Ilmu syariat. Wa ma yajibu lahu, dan apa yang diwajibkan untuknya. Wa ma yajibu lahu, dan apa yang diwajibkan untuknya. Minal qiyami bi amrihi, berupa mendirikan perintahnya. Minal qiyami bi amrihi, berupa mendirikan perintahnya. Wa tanzihihi, dan pensuciannya. Tanzihihi, pensuciannya. Anin naqaisi, dari kekurangan-kekurangan. Anin naqaisi, dari kekurangan-kekurangan. Nah, itulah ilmu syariat. Ilmu yang dengannya kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah. Ilmu yang dengannya kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Itu ilmu syariat. Ya. Lanjut. Wa madaru dzalik, dan sumber itu semua. Wa madaru, dan sumber itu, dzalika itu. Wa madaru, dan sumber itu, ala tafsiri wal hadithi wal fiqhi. Ala tafsir, pada ilmu tafsir dan hadis wal fiqhi, dan ilmu fikih. Itulah ilmu syariat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Itulah ilmu apa? Syariat. Itu yang paling afdal. Itu yang Allah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Baik, sedikit lagi ya, agar kita nanti pertemuan yang akan datang lanjut ke bab yang baru. Ya. Tadi saya ingin setengah jam saja, tetapi tanggung. Poin nomor 7. Baik. Idza dhahara al-ilmu, jika zahara, nampak, al-ilmu, ilmu syariat. Idza zahara al-ilmu, jika nampak ilmu, yaitu ilmu agama maksudnya, fi baladin, di sebuah negeri. Fi baladin, di sebuah negeri. Kathura, banyak, akan banyak. Fihi al-khair, di dalamnya kebaikan. Fihi al-khair, di dalamnya kebaikan. Jadi kalau maksudnya dari nomor 7 ini, kalau di sebuah kampung, negara banyak majelis-majelis ilmu, orang belajar ilmu agama, maka kebaikan banyak di negara itu. Kebaikan akan banyak, negaranya sejahtera, negaranya aman, negaranya tentram. Ya, kalau orang banyak menimba ilmu agama. Taib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau adalah nama lengkapnya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. 751. Siapa namanya? Muhammad bin Abu Bakar. Supaya enggak lupa, ingat nama Nabi, ingat nama sahabatnya, Muhammad bin Abu Bakar. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkenal dengan panggilannya Ibnul Qayyim. Tidak terkenal dengan namanya, terkenal dengan panggilannya Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ulama Islam abad keberapa tadi? 8. Wafat pada tahun berapa? 751 Hijriah. Beliau berkata, "Fama, maka tidak ada,
Fama, maka tidak ada kharabul alam, kehancuran alam, kehancuran dunia, illa kecuali bil jahli, dengan kebodohan. Illa kecuali bil jahli, dengan kebodohan. Jadi dunia ini tidak hancur kecuali dengan kebodohan. Perang dunia 1, perang dunia 2 itu hancur bumi, ya. Negara-negara besar hancur, orang-orang banyak terbunuh, jutaan orang terbunuh. Itu gara-gara kebodohan. Wala imaratuhu illa bil ilm. Wala, dan tidaklah imaratuhu, memakmurkannya, imaratuhu, memakmurkannya, illa bil ilm, illa kecuali bil ilmi, dengan ilmu, kecuali dengan ilmu. Agar negara kita ini makmur, gemah ripah loh jinawi, kata orang Jawa. Gemah ripah loh jinawi. Baldatun thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, Allah mengampuni, maka harus dimakmurkan dengan ilmu agama. Makanya kalian belajar ilmu agama, jangan pernah keluar dari jalur ilmu agama. Teruslah belajar ilmu agama, karena hidupnya akan makmur, hidupnya akan baik, hidupnya akan sejahtera dengan ilmu agama. Wa idza dhahara al-ilmu, jika telah nampak ilmu, wa idza dhahara, jika dhahara nampak ilmu, al-ilmu, fi baladin, dalam sebuah negara, au mahallatin, atau sebuah tempat tinggal, fi baladin, dalam sebuah negara, au mahallatin, atau dalam sebuah tempat tinggal, qalla syarru, sedikit, qalla sedikit, asyarru keburukan, fi ahliha, pada penduduknya, pada penduduknya. Nah, ini kalau sudah nampak ilmu agama di tengah masyarakat sebuah negara, sedikit keburukan, sedikit orang mencuri karena dia tahu itu haram, sedikit orang membunuh karena dia tahu itu diancam dengan siksa yang berat oleh Allah. Jadi orang kalau di sebuah negara itu ilmu agamanya tersebar, maka sedikit keburukan. Wa idza khafiyal ilmu, lanjut, dan jika khafiya, tersembunyi, al ilmu, ilmu, hunaka, di sanalah, hunaka, di sanalah, zahara syarru, zahara nampak, asyarru keburukan, wal fasadu, dan kerusakan. Zahara syarru wal fasad, nampak keburukan dan kerusakan. Kalau sudah ilmunya sedikit, maka keburukan banyak. Banyak pembunuhan, banyak kesyirikan, banyak perbuatan bid'ah, banyak perzinahan, pencurian, penjamretan, karena kebodohan. Banyak kerusakan, banyak korupsi, banyak pencurian, banyak pembunuhan, menganggap itu sebuah kebaikan. Ini sebuah kejantanan laki-laki. Ayo kita kelahi. Siapa yang menang? Ayo kita bergulat. Ini tanda orang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu nanti akan nampak di tengah masyarakat, dia nampak keburukan dan kerusakan. Baik, lanjut. Waman lam ya'rif, waman, dan siapa saja, lam ya'rif, tidak mengetahui, siapa saja lam ya'rif hada, hal ini,
Hada, hal ini, fahuwa, maka dia, mimman, dari yang lam yaj'alillahu lahu nuran. Lam yaj'alillahu lahu nuran. Allah tidak menjadikan untuknya cahaya. Siapa yang tidak punya ilmu, tidak mengenal keutamaan ilmu agama, Allah tidak menjadikan untuknya cahaya, petunjuk. Maka belajarlah terus di dalam ilmu agama. Jangan keluar dari jalan menuntut ilmu agama. Ya, belajar. Ustaz, saya ingin jadi engineering. Saya ingin jadi ahli nuklir. Saya ingin jadi ahli matematik. Maka itu semua kalah dengan ilmu agama. Yang diberi cahaya oleh Allah hanya yang mengenal Allah, hanya yang mengetahui perintah-perintah Allah, hanya yang mengetahui rukun iman dengan secara rinci, dan itulah ilmu agama. Alhamdulillah, selesai. Ini yang bisa disampaikan bagi para santri sekalian. Mohon maaf mengganggu waktu bermainnya mungkin sore-sore. Ya. Tetapi saya paksakan datang pada hari Kamis. Padahal biasanya kita hari Jumat atau hari Sabtu, karena nanti Ramadan saya tidak datang ke sini, jadi nanti liburnya lama. Alhamdulillah kita selesai, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.